Ya. Pada saat benang masuk kan zat kimia ada yang terbawa tuh si indigonya. Nah itu ada istilah namanya tuh feeding atau untuk mengisi lagi nih si kimianya. Itu juga nilainya harus tetap sama bro. Kalau nggak nanti belang. Di baknya itu iya. ya. Oke, kembali lagi dengan kita di sini. Saya Randi dan Pak Eko. Kita akan masuk chapter berikutnya, masih di denim chapter. Cuman ini yang edisi 2-nya kita akan bahas bagaimana benang itu dipersiapkan untuk masuk proses weaving, proses tenun gitu. Jadi di chapter pertama kita udah bahas bagaimana serat menjadi benang gitu. Jadi serat-serat apa aja sih yang pada umumnya digunakan sebelum dia menjadi benang gitu kan. Ya khususnya di denim itu sendiri gitu. Nah sekarang kita coba lanjut dulu ya. Karena waktunya tetap berjalan. Kita akan coba lanjutkan setelah benang itu jadi dari serat tadi. Serat itu ya ada kapas, polyester dan spandex. Itu di spinning buat jadi benang. Betul. Gitu kan. Nah sekarang benang ini diapain kan gitu kan, karena masa kita cuma benang doang gitu kan. Nah benang ini apakah dia langsung ditenun atau ternyata ada treatment berikutnya, ada proses berikutnya di denim itu gitu loh. Karena ya kita tahu kapas itu kan warnanya putih, sementara denim itu rata-rata biru atau ya punya warna lah gitu ya. Nah gimana nih Pak proses berikutnya setelah benang itu jadi? Jadi di pabrik itu ada proses preparation ya, persiapan untuk pencelupan itu. Jadi kita bisa lihat kalau denim itu umumnya warnanya biru. Jadi warna biru ini memang dipertahankan sejak dahulu sampai sekarang. Gitu ya. Jadi untuk pewarnaan sendiri kita memakai indigo. Yang berasal dari bahan baku alam, dari tanaman ya, tumbuhan tanaman ya, indigo vera itu ya. Itu ya gitu. Di pabrik denim pun sama gitu. Jadi ya memang si indigo ini saya jelaskan dia itu hanya bisa menempel di serat yang natural. Jadi kapas tadi ya? Kapas tadi gitu. Kalau misalkan ke serat polyester atau yang lain yang sintetis itu dia tidak bisa. Nggak bisa nempel gitu. Itu nah jadi tahapannya setelah si tadi udah jadi benang tuh kalau di pabrik denim itu kita melakukan proses persiapan. Jadi nanti benang-benang yang kita beli nih dari spinning mill itu bentukannya tuh masih kons-kons gini-gini lah. Jadi itu nanti disatuin di satu proses namanya warping. Jadi persiapan untuk membuat benang yang akan dicelup itu namanya warp, atau bahasa Indonesianya lusi mungkin kalau di pabrik ya. Benang warpnya. Gitu. Benang yang seratnya ke atas berarti ya. Ya betul. Kalau dipakai. Jadi arahnya untuk benang vertikal atau depannya gitu. Nah jadi dari sekian kones itu akan digabungkan menjadi satu gulungan besar yang siap untuk dicelup, atau kita biasa sebut ya satu beam lah. Satu beam. Dari kones-kones tadi digabungin jadi beam. Jadi beam gitu. Jadi dari beam-beam tersebut, beam juga itu nanti ada beberapa ya, bisa sampai ke 10 beam atau berapa beam lah, gimana dari si desain kan itu sendiri gitu. Jadi nah pada saat sudah menjadi beam, dia akan masuk ke proses pencucian dahulu si benangnya. Jadi dicuci lagi ya, dari tadi kapas sebelum jadi benang dibersihkan. Betul. Ini udah jadi benang pun dicuci lagi. Karena tetap masih ada sih sisa kotoran ya, itu yang menempel. Karena kalau misalkan si benang tersebut nggak benar-benar bersih, itu penetrasi indigonya jadi tidak maksimal nanti. Jadi tidak maksimal gitu. Karena indigo itu sifatnya bukan menyerap, tapi nempel. Ditempelkan kepada benang gitu. Nempel. Jadi indigo setelah nanti si benang melewati proses pencucian, baru dia akan melewati proses pencelupan langsung ke indigonya. Jadi begitu si benang masuk ke bak pencelupan, itu penampakan awal yang keluar itu bukan biru bro,
tapi hijau. Hijau dulu deh si indigo ini ya. Enggak langsung biru. Begitu dia melewati udara, teroksidasi, perlahan dia akan berubah menjadi biru. Oke. Gitu. Berarti ada proses ditempelkan itu di bak itu tadi kan, indigonya itu nempel terus dia harus ada kena udara juga nih biar teroksidasi. Nah, perlahan-lahan dari hijau itu dia akan menjadi biru. Betul. Wow. Jadi semakin lama proses oksidasi, jadi semakin bagus warna yang dihasilkan lah birunya. Nah, pencelupan indigo sendiri itu sifatnya lapisan ya. Jadi atau layer gitu. Jadi semakin jumlah dipping atau jumlah celupan yang dipakai semakin banyak, itu warna indigonya akan lebih pekat. Gitu, akan lebih pekat. Dan salah satu standar celupan yang baik itu adalah ketika si inti benang, core benang itu tidak ikut tercelup tengahnya. Gitu. Karena kalau ikut kecelup ya nanti fadingnya. Betul. Jadi kenapa seperti itu? Nanti kita lihatin nih contoh hasil celupan yang baik itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan tengahnya tetap putih, itu maka nanti dari si kainnya sendiri kita bisa hasilkan beberapa produk ibaratnya mah ketika kita bikin raw denim terus dipakai kan suka ada aktivitas fading tuh atau pelunturan lah gitu. Nah, itu kenapa dia bisa jadi putih dan kontras ya karena celupannya baik. Begitupun dengan denim-denim yang pre-wash, yang di washing kita diambil warnanya, diturunin warnanya, kenapa bisa turun warna itu karena proses pencelupannya juga baik. Makanya ibaratnya mah harus menciptakan ring dye atau celupan yang pas gitu. Jadi ring dye itu apa nanti kita coba tampilin ya gitu. Di situ supaya ya dari proses pencelupan itu bisa menghasilkan kain dengan warna yang bisa ibaratnya mah kontras lah gitu nantinya. Gitu. Jadi selain si indigo sebetulnya ada satu lagi zat kimia yang biasa dipakai untuk pencelupan denim juga. Mungkin pernah lihat denim hitam? Oh iya. Ada yang hitam ya. Ada yang hitam. Sementara indigo itu kan hanya biru ya soalnya. Betul. Jadi denim sendiri bisa sebenarnya dibikin selain warna biru atau indigo gitu. Itu menggunakan zat kimia sulfur. Secara sistem pencelupan kurang lebih sama seperti itu gitu. Cuman prosesnya kalau di sulfur itu pakai air panas. Gitu. Kalau di indigo lebih cenderung air normal lah gitu. Suhu yang dipakainya ya. Ya, jadi untuk warna hitam mungkin pernah lihat denim color yang oranye, merah dan lain-lain itu menggunakan zat warna sulfur. Gitu. Dan itu pun sama harus menghasilkan ring dye yang bagus supaya bisa di washing atau nanti fading. Oke, berarti ini kita masuk ke area yang sedikit-sedikit tricky tapi luar biasa menarik ya dari denim ini, karena memang kalau kita bicaranya konteks indigo hanya akan menghasilkan warna biru ya kan. Nah, dan gradasinya, tapi memang kalau kita bicara blue jeans nantinya di saat fashionnya blue jeans ini ya memang adalah bagaimana permainan indigo ini ya, gradasi indigo ini yang benar-benar memberi pengaruh gitu. Betul. Oke, namun si denim itu sendiri juga ya yang kita sudah temui di market ya, di pasaran yang kalian gunakan kan nggak hanya warna biru saja. Betul. Gitu. Umumnya biru sama hitam lah. Biru sama hitam yang dalam artian hitamnya itu nanti akan bergradasi menjadi abu-abu. Nah, biru itu ya mulai dari blue black, deep yang katanya deep indigo, sampai kepada light blue. Sebagai gitu. informasi juga celupan di denim itu juga bisa mengkombinasikan indigo dan sulfur. Bisa dikawinkan bisa juga ya. Jadi misalkan kita ingin menghasilkan warna dark indigo. Bener-bener dark banget. Jadi misalkan kita untuk lapisan pertama, misalnya kita kasih dulu warna black sedikit. Jadi si benang itu cenderung seperti abu-abu, baru disuntik dengan warna indigo. Sehingga akan memberikan efek-efek tertentu. Pernah lihat kan beberapa produk mungkin kayak ada yang greenish indigo, reddish indigo. Nah, itu kombinasian dari itu. Bisa dikawinkan gitu. Dengan tujuan nanti mempercantik evolusi dari warnanya ya.
Itu nah setelah proses pencelupan selesai, itu ada proses penglapisan benang yang setelah dicelup atau secara bahasa tekstilnya adalah sizing. Sizing atau kalau umumnya mah pengkanjian lah. Jadi si benang starch yang banyak orang starch ya. Betul. Jadi si benang yang sudah dicelup itu nanti dia akan dilapisi oleh kanji. Fungsinya untuk apa? Dia akan melindungi atau melapisi benang itu untuk supaya lebih kuat dan bulunya tidak berdiri pada saat nanti proses tenun. Karena nanti di tenun itu akan ada gesekan. Ya kan. Wah, cepat sekali itu gesekannya gitu. ya. Nanti ya kita bahas lebih jauh di sana. Ya itulah fungsi dari si sizing. Nah, kebetulan untuk sizing ini ada juga yang dari natural, ada yang dari sintetis buatan juga, buatan. Ada yang pakai starch dari tapioka, ada juga yang menggunakan akrilik. Tapioka itu berarti dari ubi ya? Singkong. Singkong ya. Aci lah. Aci. Oh ya. Gitu. Oh, menarik ya. Jadi lebih ramah lingkungan juga. Oh, efeknya ke sana ya. Kenapa dia ada yang alami ya. Tapi itu balik lagi gimana si pabrikannya juga. Nanti kita bisa tampilkan nggak sih yang kalau yang alami itu karakternya seperti apa itu bisa ketangkap dengan visual nggak sih? Nggak kelihatan sih, tapi biasanya kalau yang pakai akrilik itu lebih kaku. Yang buatan tuh akrilik berarti ya? Lebih kaku gitu. PVA lah umumnya gitu. Cuman ya ininya mah akrilik aja. Berarti kalau ya banyak di denim tebal itu ada yang berdiri, yaitu itu akrilik lah ya bisa sebenarnya. Jadi karena itu juga bisa jadi mungkin karena konstruksi kalau untuk masalah nanti denim si weaving itu tadi ya? Oke. Nah, intinya proses persiapan ini sebelum tenun adalah yang menentukan bahwa denim tersebut itu hasilnya akan bagus secara kualitas atau tidak ada di proses ini. Jadi nyawa dari produksi denim itu semuanya sebenarnya ada di proses pencelupan di sizing ini. Di persiapan. Oke, setelah jadi benang ya? Betul, ketika persiapannya kurang baik gitu, sehingga pada saat nanti misalnya gini, ternyata si benang terlalu banyak menemukan tarikan atau tekanan dari settingan mesin atau dari pensizingan atau pelapisan yang kurang baik, itu pada saat ditenun bisa mudah putus. Artinya itu tidak akan maksimal nanti pada saat dibikin kain. Ya. Berarti Gitu. Jadi ke belakangnya akan ibaratnya mah ya makin babak belur jadinya. Produksinya. Penentunya ada di sini, nyawanya itu di sini kalau denim. Berarti benar-benar meletakkan taste, gaya bekerja itu pas proses persiapan benang ini sebelum dia di weaving itu tadi ya, mulai dari bagaimana kita kasih pewarna atau dyeing itu, mulai dari yang alami indigo ataupun yang sulfur, ditambah lagi dengan penggunaan starch itu tadi ya, di saat sizing, karena dia akan melindungi benang dari gesekan saat proses tenun dan tarikannya ya. Oke. Seperti itu. Jadi ini kalau bicara behind the denim memang cukup kompleks ya. Gitu. Berarti kalau misalnya ada ini sedikit keluar dari sedikit pembahasan kita itu, kayak misalnya ada ukuran benang, dia jadi besar, kecil, itu juga cukup mempengaruhi kekuatan dia saat nanti ditenun nggak? Sebenarnya kalau masalah ukuran benang itu tergantung dari desain kain atau berat yang akan kita tuju, bro. Itu mah nanti karena permintaan beratnya aja. Betul, ya. Jadi sebenarnya gini, kita untuk masalah nomor benang nih, kalau kita ngobrol di Katun, pernah sering lah dengar mungkin ya, benang 7S, benang 30S. Atau kalau kita di kaos 30, 24 ya. Semakin nilainya semakin kecil itu semakin tebal atau semakin besar si benang itu gitu. Jadi contoh misalnya kita pengen pakai benang 7S sama 10S, belum tentu yang 7S lebih kuat karena balik lagi ke kualitas si benang tersebut. Apakah dari segi bahan baku kapasnya sudah bagus? Permasalahannya di itu. Berarti sebenarnya itu hanya hasil dari benang itu. Ukuran berapa itu mah itu hanya menyesuaikan nanti fashionnya bakal seperti apa untuk penggunaan kaos kah ataupun jenis kain yang seperti apa yang kan denim juga banyak ini ya tipenya ya. Kalau denim biasanya pakai benang ukuran berapa aja? Kalau kebetulan kalau
untuk denim sendiri ya rata-rata itu dipakai benang 16. 16 Sorry, S. dari yang terkecil itu 30S. Oke. 20 Oh, 30 S. ada juga yang dipakai. Ada, itu biasanya untuk shirting. Oh, 20S, shirt kemeja 20S denim juga ya. sama untuk shirting atau dress. Gitu. Hmm. 16S yang mulai bisa agak tebal itu bisa untuk outer gitu. Gitu. Dan nanti itu bisa dikonversi ke OS lah kalau di denim lah gitu. Itu nanti Gitu. akan mempengaruhi OS-nya juga Betul, ya. betul. Oke. Nah, semakin menarik nih ya. Sebelum kita masuk ke kainnya gitu, ternyata sudah ketemu nih proses yang paling berdarah-darahnya ya. Nah, ini sebelum emang kain denim itu jadi ya. ini kalau di pabrik itu memang pada saat proses persiapan ini memang kontrolnya itu harus sangat maksimal ya. Gitu. Apalagi pada saat proses pencelupan. Gitu. Cuaca itu juga berpengaruh. Cuaca. Listrik. Oh, tadi yang kita bicara oksidasi ya? Betul. Karena cuaca pada saat hujan dan pada saat Suhunya panas, akan suhu berubah. kan berubah beda. Itu juga harus dikontrol sama gitu. Ya. Pada saat benang masuk, kan zat kimia ada yang terbawa tuh, si indigonya. Nah, itu ada istilah namanya tuh feeding atau untuk mengisi lagi nih si kimianya. Itu juga nilainya harus tetap sama, Bro. Kalau nggak nanti belang. Di baknya itu Iya. ya. Apalagi listrik nih. Mati aja, ya udah belang nanti ke belakangnya. Wow. Wah, Nah, itu memang lumayan tuh. itu kan ada banyak kerja keras di dalam fashion itu sendiri gitu. Jadi di balik celana lu yang keren tuh, aduh orang-orang di baliknya banyak banget yang berjasa lo itu. Oke. Nggak gampang soalnya. Berarti memang ya kita bisa bikin tagline kayaknya Indonesia Fashion Hub ini fashion itu nggak selalu keren ya Pak ya. Ya fashion itu bukan hanya permukaannya saja gitu. Cuman di belakangnya ada sekian banyak proses yang bersinergi satu sama lain, mengeluarkan effortnya untuk dia nanti bisa menghasilkan produk yang luar biasa, sehingga akan yang pertama nyaman dulu ya. Fashionnya kan jadi nyaman. Terus habis itu sustain juga gitu kan. Nyaman ya dan sesuai budget. Ya. Dan tadi juga kita udah terangkan kan kenapa sih pakai benangnya yang seperti ini. Kenapa dengan teknik yang seperti ini? Karena memang ya tetap akan memperhitungkan budget yang akan digunakan juga ya. Jadi gitu, maksudnya kenapa kita ingin membagikan ini? Ya sebagai sumber informasi lah untuk pemahaman netizen atau masyarakat luas ya bahwa ternyata di balik fashion itu memang dibutuhkan banyak proses ya, banyak kontribusi benar, banyak kontribusi gitu. Oke. Jadi supaya ibaratnya mah lebih menghargai lah gitu. Jadi ternyata orang-orang itu yang berjuang di balik fashion itu, bukan sembarangan gitu. Jadi dibalik seberapa tinggi harga outfit lo dan fashion yang kalian gunakan, ya seberapa berpengaruh kepada sekian banyak proses sebelum fashion itu terjadi. Oke. Nah, saya tadi ada sedikit bertanya satu lagi nggak apa-apa ya? Boleh ya. Di proses dyeing itu sendiri, proses dyeing itu sendiri kan ada apa jenis sih sebenarnya kan? Pernah dengar juga dyeing itu ada yang saya pernah dengar rope dye, ada laser dye, ada loop text ya kalau nggak salah ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan mendasar dari tiga hal ini? Biar netizen pada mudah nangkep nih gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Bro yang disebutin itu adalah 3 teknologi mesin celup ya. Oh, 3 teknologi mesin dyeing ya. Kendaraan kita untuk mencapai tujuan lah. Gitu. Jadi setiap mesin juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kita nggak akan bahas secara teknis ya, mungkin karena takutnya juga nggak akan terlalu ngerti ini orang-orang. Jadi intinya mah kalau untuk di mesin rope dye memang dia lebih kompleks lagi tuh.
dari mesin warpingnya itu terpisah. Itu istilahnya ball warping. Terus dari segi pencelupannya hampir samalah dengan slicer, dan nanti pada saat proses sizing dia mesinnya juga pun terpisah. Karena dia pencelupannya kalau rope die itu masih dalam berbentuk ibaratnya mah kumpulan benang yang dijadiin rope atau bentukan seperti tambang lah. Gitu. Jadi nah, digabungin jadi kayak tambang gitu ya. Dan penetrasi indigo di rope juga baik karena dia pada saat masuk ke proses pencelupan ibaratnya mah ada proses penekanan lah atau tension dari press gitu ya, itu lebih bagus karena dia berbentuknya sudah berupa tambang-tambang gitu. Gitu. Jadi efek yang dihasilkan pun nanti berbeda gitu. Iya, seperti apakah bisa kita analogikan seperti sponge yang kalau di press dia akan daya serap gitu, daya nempel si cairan tuh akan lebih kurang lebih nyedot gitu ya. Sedangkan kalau di slicer dia lebih compact dan lebih efisien dari segi waktu. Secara efisiensinya dapat ya. Efisiensinya dapat. Jadi itu mesin warpingnya direct dari cones langsung ke beam besar. Kemudian proses pencelupannya pun hampir sama dengan rope die ya. Slicer sendiri juga bisa sampai ke 12 dipping, rope die juga sama gitu. Segitu. Jadi kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau di slicer dia lebih compact. Mesin sizingnya pun langsung nyatu di mesin itu. Jadi satu perjalanan lah ya, langsung gitu. Milestone-nya dia lebih bedanya kalau slicer itu penetrasi indigonya dicelupnya dari perhelai benang. Satu. Kalau rope mah berbentuk tambang, kalau slicer mah ya per satu lah. Jadi memang diurai di awal dulu benang-benang ini satu-satu dipasangin gitu ya. Dan hasil dari pencelupannya pun akan berbeda dengan rope. Gitu. Okay. Jadi ya itu mah balik lagi ke selera sih ya. Gitu. Dan satu lagi mungkin tadi yang loop tag. Nah, loop tag ini yang saya tahu, ya maaf kalau misalnya ada salah. Ya sistemnya yaitu satu bak pencelupan berulang-ulang bolak-balik. Kan kalau selesai sama rope mah bak 1, bak 2, bak 3, bak 4. Jalan ini. Kalau ini mah satu bak masuk, naik ke atas, balik lagi, masuk lagi. Jadi di situ aja gitu satu bak. Sisanya mah sama, ada proses sizing juga gitu. Gitu aja sih sebenarnya mah. Berarti kalau kita sedikit kasih penjelasan itu, rope die itu ini dari space lah misalnya. Rope die itu berarti space-nya jauh lebih besar ya. Mungkin dari bentuk mesin dia lebih gede. Karena memang tadi itu dipisah-pisah kan dari warpingnya, dari dyeingnya sampai kepada sizingnya itu terpisah. Balik lagi lah itu mah ke tujuan bisnis si Pak. Ya. Dan kalau hasil mah dua-dua juga punya keistimewaan masing-masing sih kalau menurut saya gitu. Ada yang suka rope die, ada yang suka ke slicer. Kan ada satu pabrik mungkin yang cukup bagus ya. Di Italia sana juga mesinnya ada yang pakai slicer, juga ada yang pakai rope die juga. Ya, dan itu memang lebih merujuk kepada pilihan aja. Betul. Iya. Jadi karena kalau saya bisa ngambil kesimpulan sedikit gitu ya. Pabrik denim atau pakai apapun mills gitu ya. Itu tuh nggak ada ya istilah bagus atau jelek. Jadi balik lagi ke tujuan market perusahaan tersebut mau kemana gitu. Ya, kalau secara fasilitas mah sama aja. Mau dihidang siapa nih kan gitu ya. Betul. Betul. Jadi ya memang kita kembalikan lagi nantinya fashionnya mau mengarah kemana gitu kan, sehingga mereka yang membuat permintaan kainnya kebutuhannya yang seperti apa, dan pabrik pun dengan senang hati akan membuka diri ya untuk ini mau dibawa, mau menciptakan fashion yang seperti apa kan begitu ya. Dan dengan literasi yang tinggi di manufaktur dan pabrikan itu tadi ya pasti juga akan berusaha untuk menyuguhkan benar-benar gitu. Nah, ini udah mulai sedikit bisa nangkep lah ya. Teman-teman semuanya. Ibaratnya paling enggak sederhananya untuk di pertemuan pertama itu katun itu yang gimana sih kan gitu kan. Karena kalau misalnya kalian nyari kain gitu ke pasar, mau beli katun, disuguhinnya banyak. Segala sesuatu yang ada unsur katunnya pasti dikasih nih kalian. Jadi apakah mau berapa persen katun nih, berapa persen polyester nih, berapa persen spandex nih, begitu ya. Nah, terus juga untuk pewarnaannya
Nah, kalian butuhnya yang seperti apa gitu, yang Ya. memang mau sulfur ataupun mau indigo, mau yang benangnya Ya. berapa besar gitu kan, dengan ketebalan seperti apa. Jadi, kalau saya boleh menambahkan, kenapa informasi ini menurut kita penting untuk dibagikan ya? Contoh nih, kita cari kain ke pasar. Kalau kita nggak nanya, ini kain komposisinya apa? Kalau asal ngambil, sedangkan di produk kan suka ada tuh kayak label komposisi berapa persen cotton. Oh iya benar. Nah, jadi mulai dari sekarang kalau masukan dari saya pribadi sih harus mulai bertanya, ini kain itu komposisinya apa? Iya. That's why kenapa di produk itu ada care label ya? Betul. Jadi jangan sampai di labelnya 100% katun ternyata ada polyesternya. Gitu. Jangan sampai brand udah bersusah payah menjelaskan, Betul. tapi si penikmat fashion itu sendiri tidak melihat ke situ Ya, gitu ya. Karena udah jadi satu keharusan ya, wajib. Ya, Ya. Karena memang kita harus meneruskan informasinya ya. Gitu. gitu. Sampai Ya kepada harapannya pengguna. ya dengan adanya Ninim chapter ini juga orang-orang yang punya kepentingan di bisnis fashion jadi lebih terbuka juga lah. Ya, lebih well share ya Lebih well share nantinya. gitu. Semoga bisa Oke. ke arah sana sih gitu. Nah, udah dikode nih. Ayo well share semuanya biar ya kita bisa bekerja sama semuanya, bisa saling membagikan informasi. Ya itu positif. wajib. Aduh, yang namanya ada ilmu mah atau umum ya yang gini mah. Hmm. Jangan disembunyiin lah untuk apa gitu. Ya. Umum. Harapannya juga ya akhirnya setiap persona yang menggunakan fashion ataupun yang ya katakanlah fashionista lah kasarnya seperti itu, mengenali apa yang mereka gunakan, apa yang mereka nikmati dan apa yang mereka presentasikan, karena memang fashion itu kan cara seseorang mempresentasikan dirinya Ya, gitu betul. ya. Nah, tapi kan di balik itu ada, nggak hanya kita bicara color, nggak hanya kita bicara bentuk, tapi ada sekian banyak proses yang ya katakanlah kita harus pakai perspektif dan empati gitu. Oke, luar biasa sekali untuk chapter kedua dari denim chapter ini. Nah, bagian yang kedua ya. Amin. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas spoilernya, berarti weaving. Proses membentuk kain. Nah, proses menyatukan benang dengan benang, Betul. nah biar jadi kain. Nah, begitu kan. Dan nanti ada beberapa hal menarik. Kain-kainnya juga pasti kita akan kasih picture lah ya, Ya. atau kita bisa bawa beberapa bentukan gitu. Ya. Karena weaving itu sendiri juga kan ada beberapa Ya, jenis ya. jenisnya gitu. Ya. Oke. Satu hal yang paling penting sih ada, Bro. Hmm. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, benar. Biar channelnya Sampai sustain. lupa. Oke. Butuh support. Bagikanlah buat teman-teman yang lainnya gitu kan, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Dan tulis juga komen di bawah jika ada yang kalian antusias, Atau ada ada masukan. masukan gitu kan, Ya. ataupun mungkin bisa tag siapa Ya. untuk bisa jadi bintang tamu kita di sini mungkin. Ya, kedepannya kita sangat-sangat terbuka untuk komunikasi ini. Ya. Oke, kita tutup saja. Siap. Kalau gitu Pak, Terima let's close kasih. this. Oke, fashion itu nggak selalu keren, tapi kita pengen kita punya fashion yang baik. Mantap. Terima kasih semuanya. Bye.